Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak-anakku kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang zakat. Kemarin sudah Pak Fauzan sampaikan tentang zakat secara umum. Kita akan fokus kepada bagian-bagian dari zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu Pak Fauzan sampaikan kemarin itu adalah zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa, ya, membersihkan nafs jiwa. Zakat ini dikeluarkan dengan cara memberikan bahan makanan pokok kepada asnafu zakat, fakir miskin, kemudian anak yatim. Banyak, ada 8 ya, ghorimin, terus ada mu'alaf, ada banyak, tapi itu nanti macam-macamnya akan kita bahas di bagian akhir, siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah ini boleh diberikan pada saat masuk bulan Ramadan, itu hukumnya sunnah. Sedangkan batas akhirnya adalah pada saat tanggal 1 Syawal pagi hari sebelum melaksanakan sholat id. Lewat dari itu, misalkan sudah selesai melaksanakan sholat id, lewat dari itu maka hukumnya menjadi bukan zakat tetapi adalah barang sodakoh. Apa yang kita berikan? Kalau di Indonesia kebanyakan beras, ya. Kebanyakan beras. Ada juga yang menggantinya dengan uang setara dengan takaran beras yang wajib dizakatkan. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu adalah setiap orang, ya, setiap orang yang Oke, kita lanjutkan. Yang berkewajiban adalah setiap orang muslim, ya, baik laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa, bahkan orang gila sekalipun. Tetapi bila mana orang gila itu memiliki orang tua, maka orang tuanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Bayi juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, bukan bayinya sendiri yang mengeluarkan zakatnya, tetapi orang tuanya. Ini untuk orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Terus orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Bila mana ada orang di pertengahan Ramadan itu meninggal dunia, maka orang tersebut tidak berkewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan jelas ya, harus Islam, ada simpanannya, ada yang digunakan untuk mengeluarkan zakatnya, dan ada simpanan pokoknya. Untuk satu hari itu sampai akhir bulan Ramadan Syawalnya dia bisa makan, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tetapi bila mana tidak ada, maka dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal ini urusannya dengan harta. Ini Pak Fauzan bukakan harta zakat mal. Nah, syarat wajib dari zakat mal pertama adalah harta itu milik penuh. Jadi bukan hartanya itu jelas miliknya dia. Misalkan berserikat, berkongsi atau joint venture, ya orang-orangnya jelas siapa yang memiliki itu, siapa saja. Kemudian harta yang dapat berkembang, ada harta yang tidak dapat berkembang, ada. Misalkan kita punya tanah, tanah itu kan tidak berkembang itu ya, tanah ukurannya sama seperti itu. Misalkan tanahnya 10 meter, ya udah 10 meter itu tidak jadi melar sendiri. Harta yang berkembang itu misalkan hewan ternak, pertanian, perdagangan harta dari 1 juta bisa karena diolah bisa menjadi
5 juta, 10 juta, seperti itu. Kemudian sampai nisab, ambang batas minimal. Misalkan begini, zakat emas. Zakat emas itu ukurannya adalah 85 gram. Jadi kalau kalau punya emas tapi kurang dari 85 gram, maka itu tidak wajib dizakati. Itu ambang batas minimal. Kemudian misalkan pertanian. Nah, pertanian itu misalkan makanan pokok yang kita tanam itu padi. Nah, padi ini zakatnya 5 wasak. Itu untuk beda nanti ketika hasil panen itu antara ukuran hasil panen basah, hasil panen kering, atau hasil panen yang sudah dikuliti menjadi beras. Itu nanti ukuran zakatnya itu berbeda-beda. Misalkan hasil basahnya 1 ton. Nah, 1 ton itu kalau misalkan panen tapi ternyata timbangannya kurang dari 1 ton, maka tidak wajib dizakati. Ini nisab ya. Jadi nisab itu batas ukuran minimal yang harus dikeluarkan. Kalau kurang dari ukuran minimalnya, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Misalkan lagi kita punya uang. Nah, uang ini dikruskan dengan emas. Emas misalkan 1 gramnya itu 1 juta. Berarti kalau emas itu kewajibannya adalah 85 gram, berarti ketika kita memiliki uang simpanan setara dengan krusnya emas 85 gram, berarti 85 juta. Kita ambil contoh seperti itu. Kita punya simpanan 85 juta, maka wajib dizakati. Yang berikutnya adalah sampai bebas dari hutang. Jadi setelah misalkan batas minimal, kita punya uang simpanan 85 juta, tetapi ternyata hutangnya 10 juta. 85 dikurangi 10 juta, 75 juta, berarti kurang dari batas minimal, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Punya hutang berapa? 20 juta, tapi simpanannya berapa? 200 juta. Oh, ini sudah berlebih, ya tetap wajib mengeluarkan zakat. Kemudian sampai haul ya. Sampai haul. Haul itu adalah putaran tahun. Misalkan begini, kalian punya emas 85 gram pada tanggal 1 Januari 2019. Maka pada tanggal 1 Januari 2020-nya itu sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Punya uang 200 juta pada tanggal 1 Februari 2019. Maka tahun berikutnya di tanggal yang sama itu sudah ada kewajiban mulai untuk mengeluarkan zakat. Khusus untuk hasil pertanian, maka hasil pertanian ini haulnya itu adalah pada saat panen, tidak menggunakan hitungan tahun. Misalkan padi ditanam itu 3 bulan atau 4 bulan, maka pada saat panen itulah ditakar bila mencapai nisab, mencapai batas minimal, maka kewajiban mengeluarkan zakat malnya. Ini Pak Fauzan tarik ke bawah jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ada emas perak, hasil pertanian, aset perdagangan, hasil yang dikeluarkan dari bumi, barang tambang. Barang tambang itu misalkan minyak ya, minyak, emas, tembaga, nikel, banyak sekali. Kemudian ada binatang ternak. Binatang ternak ini meliputi kambing, sapi, kerbau, onta. Terus ada zakat profesi, orang yang bekerja di bidang jasa, misalkan pegawai, terus pengacara, itu kan jasa ya, kontraktor, itu banyak bisa dikembangkan lagi.
Terus ini untuk gambaran saja hewan ternak. Misalkan suatu saat kalian menjadi peternak sukses, ini kalau ukuran-ukurannya ini ada ini ya. Kalau misalkan punya sapi, punya kerbau atau onta, ini kalau punya 30 ekor 30 ekor itu hitungan 1 tahun ya. 1 tahun kita tak punya, di awal tahun ada 30 ekor, tapi di akhir tahun menjadi 25 ekor, ya berarti tidak wajib zakat. 30 tahun di awal 30 ekor di awal tahun, terus kemudian di tahun berikutnya kita punya sapi, kambing atau kerbaunya itu melebihi dari ukuran itu atau minimalnya masih sama, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ini kambing 40 sampai dengan 120 1 ekor. Kemudian kalau hewan ternak ini disunahkan zakatnya adalah hewan yang betina supaya dapat berkembang biak. Terus zakat pertanian dan perkebunan, ini ya, ini yang Pak Fauzan tampilkan ini hasil dari downloadan panduan zakat yang ada di Play Store. Kalian bisa mencarinya untuk mendownload untuk menambah wawasannya, karena kalau kita menggunakan buku panduan ini materinya sangat minim sekali. Misalkan di buku ini di halaman 37 ya cuma gambaran umumnya dari zakat mal dan contohnya saja, tidak ada harta apa saja yang wajib disakati, berikut takaran-takarannya itu tidak ada di sini. Misalkan jenis harta yang dizakati di poin C itu perhiasan emas, uang simpanan, harta dan uang yang diperoleh dari usaha perdagangan, hanya seperti itu saja, tapi kriteria pembagiannya itu tidak ada. Demikian saya kira kalau kalian pelajari insya Allah bisa dipahami. Dan untuk tugasnya adalah merangkum dari halaman 36 sampai 38, diambil yang poin-poin yang pentingnya saja ya, poin yang pentingnya saja. Bila ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa lewat Japri WA Pak Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.